Sena, rumah keluarga Sena. Chelsea tampak cantik dengan balutan dress mahal dan mewah yang sudah dirancang khusus untuknya. Malam ini ada acara besar, yaitu prosesi lamaran yang akan dilakukan oleh calon besan keluarga mereka. Chelsea tak tahu siapa pria yang akan menjadi calon suaminya, yang pasti dia akan melarikan diri jika sudah waktunya. "Kamu siap?" tanya Pero. Chelsea menatap Pero dengan mata berkaca-kaca. Apa Chelsea benar-benar gak punya kesempatan untuk menghindari hal ini, Kak? Kenapa Papa dan Mama harus menumbalkan Chelsea, diri gadis itu? Apa yang bisa kita perbuat, El? Awalnya Papa menawarkan kakak, tapi mereka memilihmu langsung. Mereka mengatakan kalau cukup kenal dan dekat denganmu. Jelas Pero yang hanya dapat sedikit info tentang siapa yang akan melamar Chelsea. Hanya Tuan Sena yang tahu persis siapa orang-orang hebat itu. Bahkan Nyonya Maya hanya tahu kalau anaknya akan menghasilkan uang jika menikah dengan keluarga konglomerat yang begitu kaya. Identitas pria yang melamar Chelsea dirahasiakan dan Tuan Sena patuh agar kerjasama dengan perusahaan besar itu tetap berjalan dengan lancar. Sudah, jangan bersedih, ingat untuk melakukan yang terbaik, El. Setelah kau keluar, kita lakukan rencana berikutnya. Kakak akan membawamu keluar dari rumah ini, kakak janji, ucap Pero dengan tegas. Chelsea menatap kakaknya, tergambar jelas ketulusan di sana. "Baik, Kak, dan terima kasih. Lalu Kak Vernon bagaimana?" tanya Chelsea. "Dia bisa menjaga dirinya, El. Sekarang khawatirkan dirimu, acara akan dimulai," ucap Pero. Tok, tok, tok. Pintu lagi-lagi diketuk dari luar. "Nona, tamunya sudah datang." Nona diminta untuk turun ke ruangan pertemuan. Suara pengawal terdengar jelas di balik pintu itu. Iya, dasar bawel," gerutu Pero. "Ayo, El, kamu bisa. Cukup menurut saja dengan semua yang diucapkan oleh Papa," ujar Pero. Chelsea mengangguk paham dan hanya bisa pasrah dengan nasibnya hari ini. Apa dia tidak akan sakit hati kalau melihatku dipaksa seperti ini? Hai, kenapa juga dia selalu membuatku salah tingkah? Aku hanya menyukai dokter Pisiko itu. Meski kasar, dia adalah tipe idealku. Dokter Niall, mungkin aku hanya bisa menyukaimu dengan cara ini. Aku benar-benar menyedihkan, batin Chelsea. Kedua wanita itu berjalan serentak menuruni anak tangga. Chelsea tampak sangat cantik dan elegan dengan balutan gaun merah muda dan riasan ringan yang diberikan Pero untuknya. "Kamu cantik, tenang saja dan berlaku menjadi anak baik," bisik Pero, dan lagi-lagi jawaban Chelsea hanya sebuah anggukan kepala. Dia fokus dengan langkah kakinya. Belum lagi harus menyeimbangkan diri dengan high heels yang benar-benar tidak nyaman untuknya. Keduanya turun di ruangan pertemuan. Sudah berdiri beberapa orang tamu malam ini. Terlihat wajah-wajah tegas dan berkarisma kini duduk di dalam ruangan itu. Tegas, elegan, dan berkarisma. Orang-orang yang menjadi tamu kehormatan keluarga Sena malam ini adalah orang-orang terpandang. Chelsea berjalan tanpa menatap tamu itu. Dia sudah pasrah dengan nasibnya dijodohkan dengan orang tak dikenal. Dan entah bagaimana nasibnya setelah ini. Yang pasti dia berharap rencana kedua kakaknya berjalan dengan lancar. Seorang pria dengan rambut hitam dan potongan rambut segar, sedikit bergelombang di atas, dengan setelan kemeja formal berwarna hitam garis-garis putih. Wajah tampan khas Asia kini berdiri sambil terus-menerus menatap Chelsea dengan tatapan serius. Yang ada di sana kini Tuan Sena bersama Nyonya Maya menyambut kedatangan tamu mereka. Monica, jangan ditanya, dia sedang menikmati spa untuk pertunjukan terakhir setelah acara itu selesai. "Daddy, Mom El sangat cantik," bisik bocah kecil yang tak lain adalah Edward, putra Othnell. Ya, keluarga yang datang ke sana adalah keluarga lengkap Othnell, kedua orang tuanya, saudaranya, dan sahabat-sahabatnya. Demikian Sir Petra turut mendampingi putra angkatnya itu. "Son, duduklah dan tutup mulutmu. Kenapa kau mengap seperti itu? Air liurmu hampir menetes," goda Sir Petra. "Dad, please hentikan jokes bapak-bapak ini," ucap Othnell. "Hah, kau sangat antusias ya, Kiki," Sir Petra. "Dia aneh," celutuk Luna. Mata Othnell tertuju pada gadis pujaannya. Chelsea terus menunduk. Pero benar-benar terkejut melihat siapa tamu yang datang malam ini. Keluarga terpandang, lingkaran keluarga Park yang hebat dan tersohor, keluarga Maurer, dan semua orang yang tak dia sangka akan datang ke acara itu. Astaga, ini akan semakin sulit. Bagaimana bisa keluarga tersohor itu yang melamar adikku? Tunggu dulu, batin Pero terbelalak.
Dia menatap mereka satu persatu. Kalau Chelsea dilamar oleh mereka berarti orang itu adalah rekan kerja Chelsea di rumah sakit Kenrose. Ini akan jadi hal baik adikku. Adikku, kau selamat dari neraka sialan ini. Tanpa kami bekerja lebih ternyata Allah mengizinkan kamu untuk bahagia, batin Vero. Bagaimana dia tahu semua informasi itu? Tentu saja dari setiap majalah bisnis yang dia baca tentang keluarga besar Fak. Meski tak banyak informasi, setidaknya Vero bisa lebih tenang membiarkan Chelsea bersama keluarga Fak daripada tinggal di rumah besar itu. Sisanya dalam menghancurkan Tuan dan Nyonya Maya yang sombong itu. Vernon, setelah ini mari berpesta. Batin wanita itu dengan senyuman licik di wajahnya. Tapi kita lihat dulu perlakuan mereka pada Chelsea. Jika mereka melukai adikku, maka rencana sebelumnya akan kami laksanakan. Batinnya lagi. Semua orang menatap kedatangan kedua perempuan itu, yang seorang masih dan cantik bak putri kerajaan, yang satu terkesan elegan, anggun dan berkarisma, diikuti oleh seorang pria yang tak lain adalah Vernon yang baru masuk ke dalam rumah. Pakaian Vero dan Vernon senada menunjukkan mereka adalah kembar yang sedang mengantar adik mereka menuju calon keluarga barunya. Kamu sudah selesai? Wah, cantiknya putri mama, suruh Nyonya Maya sambil menghampiri Chelsea dan menggandeng tangan gadis yang terus saja menunduk itu. Angkat kepalamu, bisik Nyonya Maya, namun Chelsea tak mau menuruti perkataan wanita itu. Dia berjalan saja terus sampai tiba di depan para tamu. Lihat wajahnya itu, dia sampai sesedih itu karena akan dijodohkan. Cak, apa kau menyesal, Chelsea? Batin Ornell yang terus menatap Chelsea. Hai Mom El, panggil Edward. Nyonya Maya tersentak kaget saat anak itu memanggil Chelsea dengan sebutan itu. Dia menatap bocah itu lebih dalam lagi, anak yang sama dengan anak kecil yang ada di foto yang ditunjukkan Monica. Tunggu dulu, jadi dia anak itu dan pre ini? Astaga, kami dalam masalah besar. Batin Nyonya Maya yang seketika itu ketakutan melihat mereka. Dia terlalu fokus sampai lupa siapa orang-orang di depannya itu. Chelsea yang mendengar suara Edward menggelengkan kepalanya. Cak, bahkan di saat seperti ini aku mendengar suara Edward. Hai, aku jadi merindukan mereka. Gumam Chelsea tanpa sadar, suaranya masih bisa didengar jelas oleh yang lain. Hei gadis buket bunga. Lagi-lagi Chelsea kebingungan, dia merasa ada yang salah dengan dirinya. Barusan dia mendengar suara Edward dan sekarang dia mendengar suara Ornell. Astaga, apa aku sudah gila? Barusan aku mendengar suara Edward dan sekarang aku mendengar suara Dr. Niall. Hai, gila kau Chelsea, gumamnya sambil mengangkat kepalanya. Matanya tertuju pada pria tampan yang menatapnya dengan senyuman tipis di wajahnya. Dek. Astaga, aku tahu kau memang tampan, tapi apa sopan menggunakan tubuh orang lain di saat seperti ini? Ya Tuhan, aku sepertinya sudah gila melihat dan mendengar suaramu, ucapnya. Hei El, apa yang kau bicarakan? Tegur Vernon kakak laki-lakinya. Aku mendengar suara orang-orang yang kusuka, tapi aku tahu ini hayalan. Hai, maafkan aku, ucap Chelsea yang masih belum sadar juga. Hei, Dokter Plimplan, bangun, hei bangun, kau pikir aku ini hayalan? Omel Arnold seperti biasanya. Tunggu, Chelsea menatap Arnold yang menatap pria itu dengan mata berkedip-kedip. Ini benar-benar Dokter Niall? Aku tak salah kan? Ucap Chelsea sambil mencubit pipi dan hidung Arnold dengan kuat. Sakit Chelsea, gerutu Arnold. What day? Ya ampun,